Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Yana Azahra. Di sini kita akan membahas satu pembahasan yang sekiranya sebelumnya belum pernah kita bahas. Di era digital ini, teman-teman semua pasti 100% aku yakin banget kalau bisa teman-teman pada menggunakan sosial media. Benar nggak sih? Apalagi teman-teman juga nonton video dan podcast aku ini pakai sosial media. Nah, bener nggak sih sosial media itu cuman tempat untuk hiburan aja atau bahkan bisa menjadi penambah insight bagi teman-teman semua di sosial media ini? So, sekarang kita mau membahas materi itu dengan 3 narasumber kita ini. Boleh dong dikenalin dulu, ada siapa aja ini? Halo, kenalin, aku Zia Fauzia. Aku Aisyah Razali. Aku Dikarunia Putri Karisa. Oke, di sini aku mau nanya nih seputar sosial media nih. Sebenarnya teman-teman ini tahu nggak sih ada yang namanya dakwah gitu di sosial media? Boleh dong dijelasin gitu, apa sih dakwah? Jadi dakwah melalui media sosial itu adalah penyampaian ajaran agama Islam melalui platform media sosial gitu seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Itu pun juga dakwah kan sebenarnya bukan cuman bahasanya ceramah yang panjang gitu kan, bisa jadi kayak video-video klip-klipan gitu, cuman harus ditelaah lagi itu keakuratannya gimana gitu. Takutnya hoax gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya media sosial nih bisa jadi sarana untuk nyampaikan pesan-pesan Islam nggak sih sebenarnya? Bener banget, itu pun dengan media sosial jangkauannya jadi kayak lebih luas dan lebih cepat penyebaran informasi terkait agama Islam ini. Karena sebenarnya kayaknya udah banyak banget ya masyarakat yang emang udah menggunakan sosial media. Nah, menurut kalian nih ya, sebenarnya kan orang-orang ini udah banyak banget gitu menggunakan sosial media, udah Instagram tadi ya, TikTok gitu-gitu. Menurut kalian nih sebenarnya ada nggak sih keuntungan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melaksanakan dakwah itu sendiri gitu? Kalau menurut aku sih ada beberapa keuntungan ya. Yang pertama itu jangkauan media sosial ini kan luas ya. Jadi dari satu konten aja itu bisa tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Terus yang kedua itu dakwah ini menjadi lebih mudah diakses karena dengan media sosial ini kita bisa akses dakwah ini kapan saja dan di mana saja kan. Nah terus yang ketiga itu generasi kita ini kan sekarang sangat dekat ya dengan media sosial. Jadi konten dakwah ini bisa disampaikan dengan cara yang lebih kreatif dan menarik sih menurut aku. Oke. Sebenarnya aku juga sering sih lihat seliweran gitu di sosial media. Kalau misalnya ada yang kayak dakwah dari Ustadz Hanan Attaqi juga gitu kan. Iya. Itu mereka ngambil klip dari memang dakwah yang aslinya kan, baru mereka masukin ke sosial media gitu. Itu jadi penyebaran jauh lebih cepat juga sih berarti kalau gitu ya. Oke, tadi kan udah manfaatnya ya, manfaat di sosial media. Pasti ada tantangannya nggak sih? Kayak ada nggak sih tantangan dari sosial media itu sendiri? Sebenarnya tantangannya sendiri tuh banyak ya teman-teman. Salah satunya tuh penyebaran hoax yang tadi udah di-mention juga Mas Zizi. Banyak banget dakwah-dakwah yang sebenarnya sumbernya nggak jelas. Jadi orang-orang tuh banyak banget yang klip-klipin dakwah atau kayak gitu, tapi tuh mereka nggak fokus sama isi dakwahnya, mereka cuma fokus untuk ngincar-ngincar viewersnya aja, dimana kan itu mengurangi kualitas dakwahnya sendiri itu ya, isi dari kualitas dakwahnya itu sendiri. Terus juga kayak orang-orang jadinya kayak kok gini ya isi dakwahnya, kenapa melenceng banget ya sama agama kita sendiri gitu kan. Nah makanya menurut aku buat kita semua ini penting banget buat ngelakuin yang namanya tabayun ya teman-teman. Tabayun atau yang ngecek informasi itu benar apa enggak, ini ada di surat mana dan lain-lain kayak gitu sih paling menurut aku tantangan dan solusinya. Kita harus lebih kritis kali ya, harus bisa memilih mana yang hoax, mana yang enggak gitu kan. Oke. Dan sebenarnya kan kita ini sama-sama mahasiswa gitu ya. Ada nggak sih yang bisa kita lakuin untuk berdakwah di media sosial itu sendiri? Kita bisa mulai dari hal sederhana kayak mengambil kutipan dari ayat Al-Quran, terus mengingatkan orang-orang untuk sholat atau hal-hal yang berbau Islam gitu. Kita bisa mulai dari situ sih sebenarnya. Nah selain itu kita juga harus menunjukkan akhlak yang baik saat kita bermedia sosial. Misalnya tuh kayak tidak menyebarkan hoax, terus jangan menghina orang, terus komentar kita juga dijaga biar nggak menyakiti hati orang lain gitu. Bener banget, karena sebenarnya dakwah tuh bukan cuma omongan ya guys. Itu tuh juga dampak atau sifat yang harus kita sebarkan kan, nggak cuma omongan-omongan doang gitu.
Oke, jadi sebenarnya ya kalau kita mau ngedakwah itu kita pertama harus lihat dulu kali ya. Itu sebenarnya beritanya hoax atau enggak. Terus tadi juga tabayun, nggak boleh asal pengen rame aja nih video biar dapat duit, biar bisa terkenal videonya, itu juga nggak boleh. Berarti kita harus mengutamakan manfaatnya juga kali ya gitu. Oke, tadi kan kita udah membahas tabayun, terus ngebahas juga hoax, dakwah kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada nggak sih sumber-sumber terpercaya dari mungkin Al-Quran atau hadis gitu? Ada nggak ya? Ada. Nah, sesuai yang udah aku jelasin tadi, tabayun tuh sebenarnya juga ada sih nih, aku lihat di Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, kayak kurang lebih itu dia tuh ngebahas tentang, kan banyak kan tadi aku bilang konten demi FYP, demi viral. Jadi ya judul-judulnya tuh yang clickbait, bahkan isinya juga kadang dimanipulasi, apalagi sekarang udah ada AI ya teman-teman. Jadi gampang banget buat dimanipulasi kan. Nah, kalau di Quran surat Al-Ahzabnya sendiri yang ayat 70 itu katanya Islam itu punya prinsip, yaitu kaulan sadida. Artinya kalau kita bikin konten atau kita ngomong di medsos harus benar, akurat, dan gak manipulatif. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi konten kreator muslim itu disarankan memiliki rasa tanggung jawab moral lah, karena nggak cuma ngejar algoritma doang, tapi fokus ke manfaatnya juga sih buat teman-teman semua. Iya, nggak ngasal, bener. Ada salah satu jurnal komunikasi Islam yang katanya itu dari 80% anak remaja, mereka tuh lebih suka dakwah lewat media sosial daripada kayak di masjid-masjid gitu. Coba lihat waktu Jumatan gitu kan, rata-rata orang-orang ngantuk karena rasa-rasanya tuh beda daripada Bosan kali ya? Iya, beda, bosan. Kalau misalnya lewat media sosial kayak gini-gini ya, lebih fresh, lebih singkat, lebih gitu. kreatif gitu lah ya kontennya. Nah, tadi yang dijelasin sama Zizi itu sejalan banget nih sama perintah di Quran surat Ali Imran ayat 104, di mana kita ini diminta untuk jadi segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi kalau misalnya dulu itu dakwah itu di mimbar, sekarang kita bisa banget lewat menonton video pendek gitu, bisa jadi cara kita untuk memenuhi panggilan ayat ini di era digital sekarang ini. Gitu. Iya sih, karena aku juga sering dengar ya kalau misalnya Gen Z ya udah mulai kayak kurang literasi, atau ya mereka tuh lebih suka males lah iya ya, males gitu. mereka jadi yang pendek-pendek aja gitu kan. Kalau misalnya 1 jam itu juga kadang di speed ya kan, pasti relate banget juga kalian juga ya. Iya, di skip. Nah, makanya mungkin itu juga ya alasan kenapa kalau media sosial tuh bisa banget jadi kayak tempat penyebaran dakwah gitu sih ya. Oke, sebenarnya yang bisa aku simpulin sih ya dari diskusi kali ini, sebenarnya yang pertama, dakwah di media sosial itu ternyata boleh-boleh aja kali ya, karena melihat juga dari manfaatnya, terus juga beritanya benar atau enggak gitu. Jadi sebenarnya pasti punya potensi besar ya sebagai media dakwah gitu, sosial media itu sendiri gitu. Tadi juga sempat di-mention bahwa gak apa-apa sih kita bisa melihat dakwah di media sosial, asal penggunaannya juga harus dilakukan secara bijak gitu. Tadi lihat dulu nih sebenarnya kontennya ini tuh sebenarnya hoax atau enggak gitu, baik sama kita atau enggak, manfaatnya apa gitu. Selain itu juga tadi juga di-mention ya sama Caca kalau ada surat juga yang mengatakan bahwa di Ali Imran ayat 104 gitu, bahwa kita sebenarnya boleh berdakwah di media sosial, bahkan itu baik gitu jatuhnya, tapi tetap juga harus bisa ngelihat sisi buruk baiknya gitu. Oke sih, dari aku sebenarnya udah sangat mencukupi apa yang sudah aku tanyakan selama ini ya. Terima kasih banyak udah mau datang atau terima kasih banyak untuk narasumber menariknya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.